Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelajaran 7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Kemarin sudah mengenai bab Ramadan, juga sudah mengenai kisah teladan para rasul, juga sudah mengenai cara menghormati, menghargai orang lain, juga sudah. Di halaman 59, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang diterbitkan oleh Kemenak langsung ya, dari pusat. Itu mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah, tolong tegak, tegak. Iya, tegak duduknya. Mau juga? Ya. Ini tentang keselamatan kerja, duduk. Ketika nanti kalian kerja, itu juga ketika itu, mohon maaf, mudah bungkuk ya, mohon maaf. Tuh yang gini ya, mudah teler, paham? Jadi iman kepada Allah atau rukun Islam itu ada 5. Rukun iman ada 6. Ada juga yang disebut rukun ihsan. Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seperti mana kalian berangkat ke sekolah, itu bukan karena takut kepada guru, bukan karena juga khawatir dimarahi oleh orang tua, tapi niatkan semata-mata karena Allah. Itu ihsan. Sudah. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini iman kepada Rasul-Rasul Allah. Artinya percaya iman itu. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada yang hafal? Enggak, Pak. Ngaji di TPQ enggak ada yang diajari safina sulam, ada? Ajarin ya, harusnya membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, ya berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu contoh ya, syahadat. Wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Misalnya kita tahu bahwa sholat itu wajib, dikerjakan, tidak bisa niat saja tidak cukup ya, itu. Yang kelima, rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau kiamat ya, bahwa semuanya ini akan berakhir. Kemudian rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Baik buruknya sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya qada dan qadar? Kalau qada itu adalah sesuatu yang Allah tentukan tetapi belum terjadi kepada kita. Kalau qadar itu sama dengan takdir, sudah takdirnya. Nah itu ya, paham nak? Paham? Sudah, kembali ke pelajaran 7 tentang Rasul-Rasul Allah. Apa di situ makna Rasul Allah? Poin A, Rasul artinya utusan. Apa? Utusan. Misalnya saya ngutus Nazril, Zril, kamu saya utus ke kelas sebelah misalnya. Nah ini utusan. Tetapi bukan seperti itu ibaratnya saja biar kita mudah memahami. Paham? Paham? Nah, Syifa boleh langsung bertanya kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan. Tapi skip dulu ya. Skip itu apa, skip itu? Ya skip dulu, dilewati dulu ya. Jadi Rasulullah artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yaitu apa yang disebut Rasulullah, orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain ataupun kepada umat manusia. Nah, apa yang disampaikan? Mari kita perhatikan bersama. Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 48 berikut ini. Ta'awud bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Ya, itu sudah. Ini potongan ayatnya. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ini kata Allah. Ya, Allah yang berfirman langsung. Jadi Al-Qur'an itu adalah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Paham? Jadi yang berfirman ya Allah. Ya Allah. Jadi kalamullah ini bukan makhluk. Ya, kita harus yakin itu. Apa? Kalamullah bukan makhluk. Ya, jangan mengantuk nak. Kalau tidak, saya minta izin ke Pak Faik agar supaya kalian tidak hanya bawa bekal makan, tetapi juga bawa bantal guling. Kalau perlu selimut, kasur. Kalaupun ngantuk, ini ditutup etikanya ya. Oke. Jadi tugas Rasul Allah itu adalah basyiran wa nadhira, atau di sini lafaz ayatnya mubasyirina wa mundzirin, memberikan kabar gembira berupa kenikmatan surga bagi hamba Allah yang menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kalau yang peringatan itu adalah bagi orang yang durhaka, yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, bahwa diperingati kalau kalian melakukan satu dosa, melakukan kekafiran, kemusyrikan, maka akan mendapatkan siksa. Siksa di dunia, lebih-lebih siksa di akhirat. Kalau kita misalnya boleh milih, ya kita tidak mau disiksa di kedua alam ini, di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau misalnya lebih sadis mana? Pastinya lebih sadis di akhirat. Ya, lebih sadis. Kenapa nak? Rian tidur. Biar naik. Mungkin kelelahan. Ya. Baik. Paham ya? Arti mubasyirin wa mundzirin atau basyiran wa nadhira, paham? Paham. Siapa? Fazira, Zahira ya. Lina paham? Paham? Kalau Lina sudah paham, insya Allah paham semua ya. Bercanda saja. Baik, next. Itu tugas Rasul. Jadi Nabi dan Rasul adalah manusia, tetapi bukan manusia biasa, ya. Karena mereka adalah dipilih oleh Allah dari kalangan laki-laki. Ya. Jadi mau tak mau Rasul Allah ini adalah istimewa. Lebih-lebih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Muhammadun basyarun laisa kal basyari, atau dalam syair yang lain Muhammadun basyarun la kal basyar. Artinya Nabi Muhammad adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Paham? Kalau tidak paham di replay. Sebagai manusia pada umumnya, ya, ini sifat jaiz bagi Rasul. Ya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu mereka ini para Rasul yang membutuhkan makan, minum, kemudian kadang ya berjalan-jalan, kadang ya ke pasar juga, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, ya mati juga, ya. Karena yang tidak mati dan akan terus hidup hanya satu,
zat yang satu adalah Allah. Ya Hayyu itu ya Hayyu, wahai zat yang hidup. Ya, yang hidup selama-lamanya. Selain Allah musnah. Paham? Baik. Inilah mengenai makna Rasul Allah dalam pengertiannya. Nah, sekarang tugas dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tugasnya? Yaitu membimbing manusia atau memimpin manusia agar hidupnya sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Caranya seperti apa? Tentu seperti mana yang telah diajarkan orang tua kita. Nak, jangan tinggalkan sholat. Nak, melakukan pencurian itu dosa. Menyakiti hati orang lain itu dosa. Sedangkan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, bersedekah, membantu, itu semuanya berpahala dan seterusnya. Maka no geleng-geleng. Ya. Maka oleh sebab itu, sebagaimana yang selalu ayat kita baca di ayat ke-6 di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa manusia lemah. 5 kali sehari harus, kata Allah, untuk mendirikan sholat ya, yang 5 waktu. Berarti bacaan Fatihah kita setidaknya dalam sehari semalam itu berapa belas kali? Mengikut rakaatnya berapa kali? 17 kali itu minimal. Mereka, para rasul-rasul Allah itu diberikan sifat-sifat yang istimewa. Ya. Dalam arti mereka mempunyai sifat-sifat wajib bagi rasul. Ada berapa, Nak? Ada 10 ya. Ada 4. Yang pertama, siddiq, artinya jujur atau benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Ketika dititipi sesuatu itu aman, ya, tidak ingkar janji dan seterusnya. Yang ketiga adalah tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan sesuatu, tidak menyembunyikan, itu tabligh. Kemudian yang keempat adalah fatona. Nah, keempat sifat wajib bagi rasul ini ada sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul-rasul Allah. Juga ada 4. Apa saja, Nak? Kizib, khianat, kitman, balada. Lah, balada ini kata-kata harian kalian, tetapi jangan jadi kata-kata favorit, ya. Apa artinya? Nah, itu jangan. Saya ngeri-ngeri sedap dengar bahasa itu, ya. Kalau untuk sesama teman itu ya cukup panggil namanya, ya kan. Kalau misalnya lebih tua dari kita ya mungkin panggil kakak, panggil abang, yang lebih kecil panggil adik, itu lebih sopan lagi. Etika itu namanya, Nak. Apa? Etika, attitude. Inilah kira-kira untuk pertemuan pelajaran 7 di sesi yang pertama. Demikian, semoga dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.